Jauh sebelum lahir negara Indonesia, bangsa ini pernah tercatat sebagai bangsa maritim yang tangguh. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang cukup besar pada masanya. Terbentang dari selatan Thailand, Malaysia, Singapura, hingga seluruh wilayah Sumatera. Tahukah kita bahwa pada abad ke-12 Masehi, nenek moyang kita pernah menjadi salah satu kekuatan geopolitik global di dunia? Betapa tidak, pada tahun 1200-an, Kerajaan Majapahit telah menyatukan kawasan Nusantara yang terdiri kurang lebih 17.000 pulau dan puluhan kerajaan besar maupun kecil. Saat itu, Kerajaan Majapahit menjadi salah satu kerajaan dengan wilayah terluas di dunia. Eksistensi Majapahit menjadi sebuah fakta sejarah, bahwa leluhur bangsa kita adalah sebuah bangsa yang besar dengan visi besar. Narasi Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada menjadi sebuah energi yang menggerakkan dan menyatukan kawasan Nusantara. Gelombang sejarah bangsa Indonesia dibagi menjadi 3 gelombang sejarah. Gelombang pertama menjadi Indonesia, diawali dari momentum kejayaan Sriwijaya maupun Majapahit yang menyatukan tanah yang kemudian menjadi Indonesia. Namun, faktor pendorong utamanya adalah imperialisme. Penjajahan melahirkan narasi harmoni pada tiap wilayah. Sumatera, Jawa, Celebes, Ambon, Melayu, dan lain-lain merasakan satu penderitaan. Hal tersebut memicu pengintegrasian dari wilayah jajahan menjadi sebuah klaim area baru dan mendorong hasrat untuk merdeka dari kolonialisme. Selain itu, Islam dinilai sebagai kohesi dalam proses pembentukan identitas Indonesia. Sumpah Pemuda 1928 memainkan peran penting dalam merumuskan semangat egaliter, bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa persatuan, dan ini adalah narasi terbesar kedua setelah Sumpah Palapa. Gelombang kedua. Gelombang berikutnya menjadi negara bangsa modern. Dimulai sejak Indonesia resmi dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, gelombang ini ditandai oleh pergulatan dalam mencari sistem yang kompatibel dengan sejarah dan referensi budaya Indonesia. Sebuah gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa modern. Pada era Orde Baru, kita mendapatkan stabilitas politik di mana Pancasila sebagai akal kolektif bangsa mampu merangkai dan mewakili semua platform dan falsafah berbagai unsur bangsa Indonesia. Namun, pada masa ini, kita tidak menikmati dan menemukan kebebasan dan demokrasi. Namun di era reformasi, Pancasila tidak lagi ditafsirkan tunggal dan dijadikan palu godam untuk meredam kritik dan perlawanan terhadap pemerintah. Gelombang ketiga, lahirlah masyarakat baru Indonesia. Karakteristik masyarakat baru ini antara lain adalah kelas menengah baru yang terhubung atau well connected dengan lingkungan global melalui internet. Globalisasi juga memberikan dampak signifikan pada gelombang ketiga ini. Namun, di saat yang bersamaan, krisis ekonomi dan geopolitik global semakin menguat dengan diakselerasi oleh datangnya krisis pandemi COVID-19 yang menjadikan semua negara di seluruh dunia mengalami krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dengan semua potensi sumber daya alam, pengalaman sejarah, dan kompatibilitas budaya, sebuah gerakan kebangkitan baru Indonesia menjadi niscaya dan merupakan kewajiban sejarah dan agama. Gerakan kebangkitan baru itu bertujuan meletakkan visi sejarah baru yang berjangka panjang, yang akan menjadi peta jalan dan arah baru bangsa. Gerakan gelombang kebangkitan rakyat Indonesia itu harus kuat dan masif, berderu-deru bagai gelombang samudera dari gelora cita dan cinta yang tak terbendung, menyatukan dan melibatkan seluruh elemen kekuatan rakyat, digerakkan oleh rakyat dan untuk rakyat, karena rakyat adalah pelaku utama sejarah yang berhak dan berkewajiban menentukan masa depan dan jalan sejarahnya sendiri. Langit kita tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan semua perangkat untuk terbang lebih tinggi. Dengan ini, kami persembahkan Akademi Manusia Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, sebuah sistem pengkaderan dengan tata kelola partai modern yang profesional. Akademi Manusia Indonesia adalah Personal Excellence Academy
yang mengutamakan inklusivitas, kreativitas, inovasi, dan dinamis dalam menjawab tantangan zaman. Menghidupkan basic competencies of leadership, yakni critical thinking, creative thinking, communication, collaboration. Disinilah kita bersama-sama menghidupkan jiwa kepahlawanan dan melahirkan profil manusia Indonesia, yakni nasionalis, religius, berpengetahuan, dan sejahtera. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Pastikan kita berada di garis sejarah dan masa depan Indonesia, menggelorakan semangat untuk menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Saatnya menjadikan setiap satuan waktu menjadi satuan prestasi dan kontribusi. Untukmu, Ibu Pertiwi.